Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin. Perkara apakah seseorang ketika bertayamum maka apakah harus masuk waktu sholat atau tidak? Ini syarat yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah boleh bertayamum harus masuk waktu sholat atau sebelum waktu sholat sudah boleh bertayamum? Maka jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa syarat masuk waktu sholat baru boleh bertayamum. Sudah masuk waktu sholat baru boleh bertayamum. Dan pendapat yang kedua, tidak disyaratkan masuk waktu sholat. Tidak disyaratkan masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama dalam perkara hal tersebut. Nah, kemudian termasuk yang dibincangkan juga yaitu tentang syarat tayamum adalah dengan apa seseorang bertayamum. Maka ada yang mengatakan, atau bukan ada yang mengatakan, disyaratkan bertayamum dengan sa'idan thayyibah, yaitu debu yang suci. Disyaratkan bertayamum dengan sa'idan thayyibah, yaitu debu yang suci. Dan kita sudah membahas tadi debu tersebut ada yang debu saja tanpa harus ada pasirnya, ada yang berpasir sebagaimana pendapat sebagian para ulama. Tetapi mereka bersepakat bahwa disyaratkan bertayamum dengan debu yang suci, dengan sa'id yang suci. Taib. Sekarang penulis berkata di dalam kitabnya, fadrib kaffaika biturabin tahir wamsah wajhaka wa kaffaika badalan 'anil wudu'i wal ghusli. Jika engkau tidak mendapati air atau engkau mempunyai uzur atas penggunaan air, maka pukullah kedua telapak tanganmu ke debu yang suci dan usaplah wajahmu dan kedua telapak tanganmu sebagai gantian dari wudu dan mandi. Itu ringkasan yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita bahas bagaimana tata cara bertayamum. Yang pertama adalah harus berniat. Karena tidak sah tayamum kecuali dengan niat. Dan niat tempatnya di dalam qalbu. Harus bertayamum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung niat. Sesungguhnya amalan sah atau tidak tergantung niat. Sesungguhnya amalan
dinyatakan tayamum atau hanya mengusap wajah biasa tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ini adalah tata cara yang pertama dalam bertayamum. Kemudian selanjutnya adalah bertayamum dengan debu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamum dengan debu. Nah, kemudian setelah itu mengusap wajah dan kedua telapak tangan di dalam bertayamum. Mengusap wajah, jadi dipukulkan, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan di dalam bertayamum. Dan ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tangan yang dimaksud adalah kedua telapak tangan. Tangan bukan dari ujung jari jemari sampai siku sebagaimana wudu, tetapi dua telapak tangan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu kaffaihi. Rasulullah SAW memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi, ke tanah, kemudian nafakha, meniup pada kedua telapak tangan tersebut karena mungkin ada pasirnya, ada batunya, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangan tersebut wajah dan kedua telapak tangan, wajah dan kedua telapak tangan. Bagaimanakah tata cara mengusap wajah dan kedua telapak tangan? Maka yang pertama adalah yadribul mutayammim as-sa'id darbatan wahidah. Orang yang bertayamum memukulkan kedua telapak tangannya kepada sa'id, debu yang baik, satu kali pukulan. Satu kali pukulan. Yamsahu bihima wajhahu wa kaffaihi marratan wahidah. Kemudian dia mengusap dengan kedua telapak tangan tersebut wajahnya dan kedua telapak tangannya satu kali. Bisa begini ya, satu kali mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya satu kali. Nah, itu cara bertayamum. Nah, kemudian wajib mengusap seluruh wajah dan kedua telapak tangan. Jika tertinggal sebagian kecil dari bagian tayamum, maka tidak sah tayamum. Wajib mengusap bagian seluruh wajah dan kedua telapak tangan. Jika tertinggal sesuatu yang sedikit dari bagian tayamum, maka tidak sah tayamumnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Biwujuhikum di sini maksudnya adalah seluruh wajah dan tangan kalian. Tangan kalian di sini maksudnya adalah yaitu kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu harus tertib dalam artian
seorang yang mengusap atau bertayamum wajib mengusap wajah dulu baru kedua telapak tangan. Tidak boleh dibalik, karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Wajah dulu kemudian dua telapak tangan. Tidak boleh dibalik. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Famassaha wajhahu wa kaffayhi." Beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Kemudian juga wajib muwalat. Muwalat artinya berurutan. Tertib, ya, tertib itu wajah dulu, baru setelah itu kedua telapak tangan. Muwalat berurutan. Setelah mengusap wajah, langsung mengusap kedua telapak tangan. Tidak dijeda dengan waktu yang lama. Muwalat itu artinya berurutan. Tidak dijeda dengan waktu yang lama. Dan muwalat atau berurutan hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, batal tayamumnya. Contoh misalkan orang mengusap wajah, lalu setelah itu makan bakso dulu. Lalu setelah itu, ya, Ustaz hendak bakso berarti. Dan kemudian apa? Lalu setelah itu dia mengusap telapak tangan. Nah, ini tidak benar. Harus muwalat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kesunahan tayamum. Kesunahan tayamum adalah membaca bismillah. Karena jumhur mengatakan seluruh perkara-perkara yang dimuliakan dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Kemudian yang kedua adalah meniup pasir-pasir yang ada pada kedua telapak tangan. Meniup pasir-pasir yang ada pada kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kaffayhi al-ardha wa nafakha fihima. Thumma masaha bihima wajhahu kaffayhi." Nabi Muhammad SAW memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniup pada keduanya, kemudian mengusap dengan keduanya wajah dan kedua telapak tangan. Di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim dari Ammar bin Yasir juga ada penjelasan tentang bagaimana cara mengusap telapak tangan. Fadaraba bi kaffihi darbatan 'ala al-ard, thumma nafadhaha. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan kedua telapak tangannya di atas tanah, kemudian nafadhaha, meniupnya. Thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi wa dhahra shimalihi bikaffihi. Yang artinya kemudian mengusap dengan keduanya dhahra kaffihi bishimalihi. Ini kiri, kemudian diusap. Ya. Kiri diusap. Au dhahara bishimalihi bikaffihi. Yang artinya mengusap telapak kiri dengan telapak tangan. Jadi yang diusap ininya. Karena ini kan sudah digunakan untuk apa? Untuk mengusap mengusap wajah. Yang diusap ini jalankan kiri, dijalankan ke kanan. Kemudian kanan jalankan ke kiri. Ya. Kiri jalankan ke kanan. Nah, kemudian kanan jalankan ke kiri. Nah, salah. Saya gampang. Oh, hendak kalau seandainya pusing, kayaknya juga sudah sah. Atau kayaknya tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang jelas dia mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Bisa seperti ini, bisa begini, bisa begini. Tidak mengapa. Nah,
Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, apa yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum? Yang membatalkan tayamum adalah sebagaimana yang membatalkan wudu, seperti kencing, buang air besar, kentut, tidur, hal-hal yang membatalkan wudu itu adalah membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudu adalah yang membatalkan tayamum. Kemudian keberadaan air sebelum sholat. Ini kita tayamum, lalu ternyata ada air sebelum sholat. Maka ini juga pembatal tayamum. Adanya air sebelum sholat. Misalkan kita sudah bertayamum, kering korontang, akhirnya kita tayamum. Sebelum iqamah sholat turun hujan, maka batal tayamumnya. Maka pada saat itu seseorang berwudu lalu mengerjakan sholat. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau seandainya ada air di tengah-tengah sholat? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan siapa yang mendapatkan air di tengah-tengah sholat, maka dia wajib keluar dari sholat tersebut dan dia berwudu. Dia berwudu kalau punya hadas kecil, atau dia mandi kalau punya hadas besar. Dalilnya sama kan dalilnya. Alam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau seandainya tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Kalau sudah dapat air, meskipun sedang sholat, batalkan sholatnya, lalu berwudu bagi yang punya hadas kecil, atau mandi junub bagi yang punya hadas besar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia sempurnakan sholatnya, karena sudah dia mengerjakan sholat. Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Ini ada sebagian orang tuh kalau lagi sholat Allahu Akbar, seenaknya dia kemudian batalin, nanti takbir lagi, enggak boleh. Kalau sudah masuk sholat, jangan membatalkan kecuali dalam keadaan sangat darurat. Enggak boleh asal membatalkan sholat. Ya tidak boleh. Surat Muhammad ayat 33, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan-amalan. Dan saya lebih condong daripada pendapat ini, pendapat yang kedua, ya, karena kita berwudu kemudian tidak ada air, bertayamum lalu sholat. Di tengah-tengah sholat kita sudah dalam keadaan suci menurut tayamum, maka kita selesaikan sholat kita. Wallahu a'lam. Baik. Ada air tapi setelah selesai sholat, tapi waktu belum selesai. Ya, ada air. Ini kita tayamum nih, lalu sholat. Selesai sholatnya, lalu turun hujan atau dapat air. Kemudian setelah itu waktu masih ada. Apakah harus diulang yang tadi? Maka jawabannya tidak diulang dan sah sholat yang tadi dengan tayamum, karena memang itu sebagai gantian dari wudunya, jadi tidak perlu diulang. Ya. Apalagi kalau seandainya waktu sholatnya sudah habis, yang ada waktu sholat saja, maka tidak perlu mengulang. Apalagi waktu sholatnya sudah habis, waktu maghribnya habis, waktu isyanya habis, waktu zuhurnya habis, maka tidak perlu diulang. Kemudian pada ikhwah, apakah tayamum batal dengan habisnya waktu? Seperti orang sholat zuhur dengan tayamum, lalu dia masuk waktu asar, apakah harus tayamum lagi? Dalam artian tayamumnya yang tadi hanya untuk zuhur saja, habis waktunya berarti tayamum lagi. Maka jawabannya tidak batal tayamum dengan keluarnya waktu sholat, sebagaimana wudu, dan tayamum adalah pengganti wudu. Allah tidak memerintahkan kita wajib berwudu kalau pergantian sholat.
Rasulullah SAW hanya menganjurkan untuk memperbaharui wudhu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terakhir permasalahan dengan tayamum adalah batal tayamum juga apabila kembali sanggup menggunakan air. Nah, ini perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Jadi saya ulang, pembatal tayamum satu, pembatal wudhu. Yang kedua, apabila ada air sebelum sholat. Apabila ada air sebelum sholat. Adapun di tengah-tengah sholat, setelah sholat, di tengah-tengah sholat khilaf. Setelah sholat ataupun di luar waktu sholat, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Kemudian pembatal wudhu yang ketiga adalah tayamum yang ketiga adalah sanggup menggunakan air. Sudah kembali sanggup menggunakan air. Nah, walhamdulillah. Kemudian penulis mengatakan, wa yakunu ta'adzur isti'malil ma' imma li khawfi ad-darar minhu aw qillatihi 'inda man huwa bihajatin ilaihi. Dan ada uzur penggunaan air baik karena dikhawatirkan bahaya memakai air atau karena sedikitnya air bagi siapa yang berhajat kepada air tersebut. Ini sudah kita bahas tadi dalam tentang hajat apabila airnya sedikit, airnya digunakan untuk minum, airnya digunakan untuk mengusap najis dan seterusnya. Sudah ada bahasannya secara rinci, walhamdulillah. Nah, ini selesai perkara tayamum, alhamdulillah. Insyaallah bulan depan kita bahas tentang mengajari anak perihal sholat dari rakaat pertama sampai salam. Ini saya berharap anak-anaknya dibawa, laki perempuan dibawa agar belajar sholat, sehingga tahu tata cara sholat dan benar-benar sholatnya yakin di atas contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedikit di sini saya ingin menyinggung beberapa permasalahan sebagai nasihat. Ada dua syekh yang saya dengar ceramahnya menarik tentang media sosial. Yang pertama, Fadilat Syekh Al-Ma'ali, Sahibul Ma'ali Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi yang sebelumnya. Dan beliau dikenal oleh para ustadz, para ulama sebagai ahli ilmu yang dalam ilmunya dan sangat dihormati terutama dalam perkara akidah. Beliau mengatakan di zaman sekarang judul kajiannya Sina'atul Khauf. Beliau mengatakan di zaman sekarang rasa takut itu dibuat. Rasa takut itu dibuat. Makanya di zaman sekarang banyak orang-orang mempunyai penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan itu diantaranya saya sebutkan di antaranya adalah FOMO, fear of missing out, takut tertinggal dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Wah, kudet nih, kurang update nih, ada berita apa nih? Takut nggak tahu tren, takut tidak tahu kegiatan, takut. Kemudian ada lagi seseorang kadang-kadang kecanduan berita buruk zaman sekarang. Ada orang begini, ada orang begini, ada orang begini. Ini menghasilkan rasa takut dalam diri. Kemudian juga
eh, seseorang harus selalu megang HP. Masuk pesawat megang HP, masuk. Bahkan ada sebagian orang mengatakan aneh. Zaman sekarang masuk WC nggak pakai HP. Aneh. Ini gangguan kejiwaan. Siapa yang memiliki itu hati-hati. Jangan gila ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah anxiety. Seseorang merasa cemas. Seseorang overthinking, seseorang karena semua dilihat. Ini adalah hasil dari media sosial. Maka hati-hati. Dan saya pernah bahas di sini, rasa gelisah, resah, gundah, gulana, tidak nyaman hati, banyak pikiran, itu adalah salah satu penyakit paling terberat. Dan itu tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan bala tentara apapun. Dan itu hasil media sosial. Syekh kedua yang saya dengar, Profesor Dr. Abdul Salam Asy-Syuair. Kata beliau, hadhihi tawasul yurithu al-qalaq wal ham. Media sosial ini membuat seseorang gelisah, resah. Memikirkan sesuatu yang harus sebenarnya dia tidak harus pikirkan. Orang kelahi, orang ini, orang cerai, orang kehilangan apa, kehilangan ini. Dia pikirkan sesuatu yang harus dia tidak pikirkan. Maka akhirnya para ikhwan yang dirahmati Allah, bahkan ini menghinggapi para ustadz. Para ustadz bukan itu yang mereka bicarakan, tetapi yang mereka bicarakan adalah apabila ada suatu fenomena ilmu, sibuk ke situ semua. Fenomena ilmu sibuk ke situ semua. Ini pembicaraan ilmunya berdasarkan media sosial. Contoh kasus hari ini di Twitter, di mana saya sering buka Twitter, ada seorang syekh bernama Syekh Dr. Said Al-Khathlan, seorang ulama besar di Arab Saudi, majelis ulama besar dan ahli fatwa. Beliau ditanya tentang subhah, tentang memakai cincin tasbih, cincin yang berupa tasbih. Apa hukumnya? Beliau mengatakan ini bukan bid'ah, ini perkara alat kebiasaan. Kemudian sebagian orang-orang penuntut ilmu dan para ustadz sibuk dengan itu. Jadi kita tergiring dengan suasana kondisi yang ini. Nanti datang ini lagi, bicarakan ini. Datang ini lagi, bicarakan ini. Dan kalau seandainya tidak ada yang dibicarakan, kok sepi amat ya dunia? Enggak ada yang sepi sebenarnya. Dia saja karena selalu sering melihat apa yang ada di media sosial. Maka ini hati-hati para ikhwan. Dan belum lagi ada kasus brain rot, hilang fokus. Otak kita ini hilang fokus. Saya jujur kemarin nyari peci yang saya pakai ini ke pasar. Subhanallah, pasar itu sudah sepi ya, karena tidak banyak yang membeli sekarang. Masing-masing main. Penjaganya semuanya satu leret pasar itu main. Kayak dunia lain gitu.
Dan inilah yang terjadi kadang-kadang antara suami istri. Sang suami sibuk dengan sesuatu yang dia tidak aturan sibuk dengannya. Apalagi kalau seandainya dia suka bikin konten. Berapa yang like, berapa yang komen, apa yang dikomeni, dan seterusnya. Ini poin nasihat, hati-hati. Makanya Syekh tadi Syekh mengatakan hati-hati, sina'atul khauf, membuat orang takut, membuat orang cemas. Kemudian Syekh yang kedua mengatakan kalau bisa ditinggalkan banyak-banyak ini medsos. Ya. Misalkan beberapa hari nggak buka, itu tutup tuh, hapus, remove aplikasinya. Ada sebagian orang kadang-kadang yang seperti kehilangan jiwanya kalau nggak bawa HP. Maka dirubah itu para ikhwan. Kita bisa nerima tamu tanpa harus megang HP. Kita bisa ngobrol dengan istri, dengan anak tanpa harus ada HP di antara kita. Saya pribadi saja, saya paling nggak suka kalau ada istri saya, kemudian saya ada di kamar, dia sibuk dengan HP. Nggak suka. Maka coba tinggalkan. Ya. Tinggalkan beberapa hari saja. Insya Allah nggak mati nggak. Insya Allah nggak mati. Dan fokus dengan sesuatu yang kita ingin kerjakan. Belum itu lagi perkara-perkara dunia saja. Belum lagi perkara-perkara akhiratnya, ibadahnya terganggu. Syekhul Islam mengatakan aslul maksiyah al-ghaflah. Sumber dari maksiat lalai. Dan ini sangat melalaikan. Ini sangat melalaikan. Ini nasihat yang pertama, hati-hati ya para ikhwah. Nasihat yang kedua adalah, saya kemarin juga mendengar perkataan yang sangat menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin di dalam salah satu kajian beliau mengatakan begini, perhatikan. Mushkilatu katsirin minan nas annahu munfasilun 'anil 'ilmi syar'i. Yang artinya permasalahan kebanyakan dari orang-orang adalah ia terputus dari ilmu agama. A'ta kulla syai'in waqtahu illa al-'ilm asy-syar'i. Dia memberikan untuk segala sesuatu seluruh waktunya. Untuk segala sesuatu seluruh waktunya. Dia berikan untuk nafkah, dia berikan untuk ini, itu, ini, olahraga, nongkrong, nge-gym, kemudian main, futsal. Segala sesuatu dia berikan, dia atur waktunya. Kecuali untuk ilmu agama. Lam yu'tihi min waqti la qira'atan li kutubil ilm. Dia tidak memberikan dari waktunya untuk ilmu agama, tidak membaca buku-buku para ulama, wala huduran li majalisil ilm, tidak juga hadir meluangkan waktu berhadir di majlis-majlis ilmu. Dan ingat para ikhwah, asal hukum menimba ilmu duduk begini, bersimpuh di hadapan para ulama yang mengajar ilmu agama, itu asal hukumnya. Adapun online tayamum aja tuh. Kita sudah belajar tayamum tadi. Itu pengganti saja. Karena kalau sudah online, ustadznya ngajar, dia di sampingnya gorengan, kopi. Habis gorengannya, habis kopinya goreng, ustadznya masih kajian. Ya, hati-hati. Belum lagi adab menuntut ilmu seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saya rasa nanti diingatkan oleh para DKM agar mendekat pada, cukup sekali lah kita ajarkan adab menuntut ilmu, kecuali kalau ada hajat lagi diperlukan. Karena tidak beradab orang kosong di sini, sana penuh, sedangkan yang ngajarnya di sini.
wala huduran li majalis ilmu, tidak hadir majlis-majlis ilmu, wala sama'an li taqrirati ahli ilmu, dan tidak pernah mendengar pernyataan-pernyataan para ulama. Thumma yata'allamu min zulmati qalbi wa qaswati. Kemudian setelah itu ngeluh-ngeluh, Ustaz, saya kok malas, hati kok terasa sumpah, gelap, tidak ada fokus. Kenapa ini, Ustaz? Wariqati dini, dia merasa agamanya sekarang tipis. Wa bu'di an ta'atillah subhanahu wa ta'ala, dan dia merasa sekarang jauh dari Allah. Tidak seperti awal-awal saya mengenal dakwah, tidak pernah nangis, tidak pernah lagi semangat beribadah, sholat malam hanya cerita dulu. Setelah dia memutuskan waktunya dari menimba ilmu agama, lalu kemudian dia mengeluh. Wa huwa qad awsada hadzal bab al-'azim. Dia sendiri yang nutup pintu itu, pintu ketenangan, pintu kenyamanan itu pada ilmu agama. Alladzi nafsu bi amassil hajati ilaih, yang mana dirinya sangat perlu terhadap ilmu agama tersebut. Ini perkataan hampir sama dengan perkataannya Imam Ahmad rahimahullah. Dia mengatakan, an-nasu ahwaju ilal ilm ashad minhum ila at-ta'am wa syarab. Manusia lebih berhajat kepada ilmu agama, lebih dahsyat daripada hajatnya kepada makan dan minum. Maka para ikhwah, jangan sampai seseorang malas berhadir ke majelis ilmu. Apalagi majelis-majelis ilmu yang mengajak ilmu dasar yang saya katakan tadi. Bulan depan saya akan ngajar tentang sholat. Ajak keluarga-keluargamu, ajak istri, anak, bahkan cucu, paman, bibi, ajak agar tahu ilmu sholat yang benar. Minimal tahu ilmu sholat yang benar. Ini sangat berbahaya, Pak. Saya pribadi untuk media sosial ini sangat ingin seperti kawan saya Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Dirjah Hafizahullah. Ada orang yang mengurus media sosial beliau tidak pernah buka. Jadi kalau ingin tahu apa yang terjadi, beliau cuma nanya saya, ada apa sekarang? Hanya saya ngasih informasi. Pengen seperti itu. Tapi itu kan bayar orang. Dan beliau orang kaya, kita orang ya. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen terlepas dari itu hingga kita fokus dengan dengan apa yang ada di hadapan kita, lebih fokus. Hati-hati yang hidupnya cuma scroll. Habis scroll lama pusing, gak ada tujuan hidup, hilang fokus. Itu yang terjadi. Belum lagi qalaq. Qalaq itu maksudnya gelisah, gundah, resah. Karena semua dilihat. Ada banjir dilihat. Ada orang bercerai dilihat. Ada orang kehilangan tumbler dilihat. Ada orang ini, ada orang. Satu Indonesia sibuk. Itu benar, subhanallah. Saya jadi ingat perkataan Syekh ini. Syekh mengatakan, yurithul qalaq. Orang tidak ada urusan apa-apa. Kenapa harus memikirkan? Dulu kita tidak berpikir kecuali apa yang ada di hadapan kita saja. Sekarang kita seperti pemikir internasional. Semua dipikirkan. Dan itu para ikhwah, itu dibuat. Cipta kondisi, dikondisikan agar kaum muslimin sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama menjelang bulan Ramadan ini. Hati-hati, ini mau 2,5 bulan lagi Ramadan, biasakan, karena
Orang terbiasa karena biasa. Hati-hati. Coba tinggalkan beberapa hari saja. Kita tidak memegang itu, tidak melihat itu. Saya sudah sering menghapus dari HP saya. Hapus. Kecuali kalau pas lagi live ini. Gak ada manfaat, hapus. Nanti kalau pas ada sesuatu yang baru saya seperti ini sekarang. Baru saya buka. Karena harus live, harus membuat bekas di dunia. Mungkin tidak antum yang nonton, anak-anak cucu antum yang akan nonton. Dan ini semuanya saya ngerjakan sendiri, nggak ada tim. Mudah-mudahan jadi amal saleh. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba challenge diri antum, hapus. Ya. Dan yang lebih dahsyat lagi yang saya katakan tadi, sampai para ustadznya sibuk dengan sesuatu yang ada di media sosial. Apabila media sosial membicarakan ini, tentunya tidak berkaitan dengan hal-hal yang tidak penting. Yang berkaitan dengan ilmu, sibuknya ke situ, nanti ada lagi masalah, sibuknya ke situ lagi. Ada lagi pernyataan begini, sibuknya ke situ. Dia ambing pikiran orang. Ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sesuatu yang paling berharga bagi diri kita adalah waktu kita. Jangan sampai terbuang percuma. Kerjakan yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Baik. Pada saat safar di pesawat terbang ataupun transportasi darat maupun laut, apakah diperbolehkan bertayamum atau pilihan menggunakan usapan air minum mineral? Apakah boleh di pesawat ada air di toilet tapi kita lebih memilih bertayamum karena takut terkena najis? Jazakallahu khairan. Jawabannya, asal hukum bertayamum apabila tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air. Apabila kita lihat keadaan pesawat sekarang, maka jawabannya ada air. Berarti kita memakai air asal hukumnya. Tetapi kemudian kadang pemakaian air ini di pesawat sangat berbahaya. Makanya sebagian pramugari atau pramugaranya memberikan arahan tidak berwudu karena sangat berbahaya. Maka taati itu, karena menjaga nyawa lebih utama dibandingkan memaksakan kita berwudu. Dan kemudian ada gantiannya, yaitu bertayamum. Nah, itu jawabannya. Asal hukumnya tetap berwudu, tapi jika membahayakan maka bertayamumlah. Wallahu a'lam. Frasa tidak kuasa menggunakan air. Ini batasnya sampai di mana, Ustaz? Takut terlalu bermudah-mudah dalam pengaplikasiannya. Jawabannya tadi sudah kita katakan, yaitu rasa takut, kemudian sakit. Ya, ini seseorang tidak bisa menggunakan air, tidak sanggup menggunakan air karena sakit. Kalau seandainya dia menggunakan air, tambah parah sakitnya. Kalau seandainya dia menggunakan air, dia akan berbahaya pada kesehatannya, seperti nyawanya terancam atau tambah parah sakitnya, lukanya misalkan. Maka pada saat itu jangan sampai menggunakan air. Pernah kejadian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, seorang bersafar bersama pasukan. Lalu Allah bertakdir kepalanya terkena batu, kemudian bocor kepalanya. Lalu dia ikat kepalanya dan otomatis keluar darah banyak. Malam itu dia junub, otomatis mau sholat subuh dia harus mandi. Lalu dia tanya kepada para sahabatnya yang bersama-sama
bersafar bersama dia. Hal tajiduna li rukhsah? Apakah kalian mendapati untukku keringanan agar aku bisa bertayamum saja? Kemudian para sahabatnya menjawab, la najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Tidak, kami tidak mendapati untukmu keringanan karena engkau masih sanggup menggunakan air. Akhirnya orang itu mandi, setelah mandi mati. Nah, ini ukurannya, mandi mati. Kabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, qatalahumullah. Mereka yang memberi fatwa tadi sudah membunuhnya dan Allah akan menghancurkannya. Jadi ukurannya adalah terancam nyawa atau tambah parah penyakitnya. Wallahu a'lam. Bagi jamaah haji atau umrah ketika hendak sholat di pesawat, manakah sebaiknya yang dipilih? Tayamum atau wudu dengan menggunakan botol spray? Kalau ini yang dipilih, mohon dijelaskan tata caranya. Sama tadi sudah saya katakan, asal hukumnya apa? Tetap berwudu. Baik berwudu di kamar mandinya ataupun menggunakan spray, bagaimana sebagian ustaz sudah mengajarkannya. Kalau berbahaya, maka akan basah. Kadang-kadang satu tetes air kena mesin atau apa. Itu yang kita takutkan. Kita kan tidak tahu takdir Allah SWT. Satu tetes air kena mesin membahayakan 300-an orang ini semua. Kan itu yang berbahaya. Jadi tidak boleh kita memaksakan sesuatu yang apabila diperbolehkan untuk ada uzur, kita mengambil keringanannya. Wallahu a'lam. Dalam keadaan kurang air atau berwudu dan kemudian dia bertayamum, berarti niatnya dia berwudu atau tayamum. Niatnya berwudu. Ya, tayamum sebagai pelengkap. Wallahu a'lam. Apakah boleh memperbaharui wudu pada setiap sholat fardu meskipun belum batal atau tidak yakin atau lupa apakah telah berhadas, dan mengulang-ulang wudu karena ingin mendapatkan keutamaan berwudu? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati Allah, hukum memperbaharui wudu ini hukumnya adalah dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidh 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memperbaharui wudu, tetapi tidak wajib. Ya. Tapi jangan sampai seorang was-was. Karena ada was-was. Kemudian dia cari-cari alasan, saya ingin memperbaharui wudu saja Ustaz. Padahal was-was. Was-was itu bagaimana maksudnya? Tadi wudu sudah yakin, cuma pindah kada yakin pulang batal kan? Nah, ini was-was, dia boleh. Ini harus dilawan. Wallahu a'lam. Apakah mencium istri di bibir hingga menimbulkan sedikit syahwat membatalkan wudu atau tayamum? Jawabannya tidak, selama tidak keluar air mani. Syahwat yang dimaksud adalah ketika keluar air mani. Itu yang membatalkan wudu. Karena Rasulullah SAW sebelum pergi salat berjamaah beliau mencium istrinya. Tetapi beliau kana amlakakum li irbih. Orang yang paling tahan menjaga syahwatnya. Tidak seperti sebagian laki-laki senggol sedikit langsung. Nah, wallahu a'lam. Saat tayamum dan menepukkan telapak tangan ke debu, apakah debu yang dimaksud ini harus tampak jelas zahirnya sebagai debu atau pasir, atau bisa di mana saja tempat yang kemungkinan ada debu di situ, misal pada tembok, sofa dan semisal. Ini yang sudah kita jelaskan tadi. Perkataan Al-Fayyumi bahwa debu itu adalah atau sa'id adalah at-turab, debu yang menempel pada permukaan bumi. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan sa'id adalah debu yang harus ada pasirnya. Maka khilaf di antara ulama dalam hal ini.
Wallahu alam. Sa'id adalah yutlaqu 'ala turab alladhi yakunu 'ala wajhil ard. Sa'id adalah debu yang ada pada atas permukaan bumi. Ya, tidak mesti harus ada debu, ada pasirnya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan harus ada pasirnya? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW melakukan apa? Meniup. Nah, ini menunjukkan ada pasirnya. Itu diambil dari situ beliau kemudian melakukan penekanan harus ada pasirnya. Tapi wallahu alam bukan harus ada pasirnya. Saya memiliki seorang anak dan saya sangat berharap dia tumbuh menjadi anak yang saleh dan takut kepada Allah. Namun di saat yang bersamaan saya sadar saya belum menjadi ayah yang saleh. Tolong nasihatnya Ustaz. Jawabannya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Berusahalah menjadi orang tua yang saleh, niscaya Allah akan memudahkan anak kita menjadi anak yang saleh. Jadi berusaha takut kepada Allah, berusaha memperbaiki diri terus. Ya, memperbaiki diri terus. Tidak ada kata terlambat sebelum nafas di tenggorokan. Ya, berusaha memperbaiki diri. Misalkan anak kebiasaan melihat kita selalu mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, main game misalkan. Ya. Maka pada saat itu dia berusaha dia merubah. Tidak ada kata putus asa dalam menuju kebaikan, menuju perbaikan. Tidak ada kata putus asa. Seorang kepala keluarga tidak tahu ilmu agama, maka berusaha belajar ilmu agama. Tidak ada kata terlambat. Wallahu a'lam. Bagaimanakah keadaan seorang masbuk yang saat sholat sir tidak mendapati membaca Al-Fatihah, namun mendapati rukuk bersama imam? Apakah dia perlu menambah rakaat karena ia tidak membaca Al-Fatihah meskipun mendapati rukuk bersama imam? Siapa yang masbuk mendapati rukuknya imam, maka dia berarti sudah mendapatkan 1 rakaat meskipun belum membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam. Saya adalah seorang ibu anak saya baru berusia 8 bulan. Selama menjadi ibu saya merasa jadi jauh dari Allah. Dikarenakan sholat tidak tepat waktu, bahkan sampai lupa. Ustaz, sudah 2 hari saya hanya sholat maghrib saja Ustaz. Posisi anak saya tidak bisa ditinggal dan rewel. Sekarang saya juga sedang LDR dengan suami. Saya gelisah dan takut juga Ustaz. Apakah ada nasihat untuk saya Ustaz? Bismillah, walhamdulillah. Yang paling pertama dilakukan adalah berdoa kepada Allah agar dikuatkan kolbu dan fisiknya, ya, jadi lebih mendekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, sering baca sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini menguatkan, kata Rasulullah SAW, khairun min khadim. Bacaan itu lebih baik daripada pembantu. Ini menguatkan seseorang dalam pekerjaan-pekerjaan dunianya. Kemudian yang ketiga, apabila urusan sholat wajib maka kerjakanlah. Ya, kemudian anak pada saat itu bisa ditinggal dan dia tetap memfokuskan diri untuk mengerjakan sholat wajib sesuai waktu yang dia bisa kerjakan sholat wajib tersebut. Lalu setelah itu baru dia mengurus anak kembali. Dan yang keempat, saya tidak setuju ibu untuk LDR karena banyak sudah kejadian LDR akhirnya istrinya selingkuh atau suaminya pun berselingkuh. Mending kalau seandainya dia sang suami poligami. Tapi kalau seandainya suaminya yang selingkuh berzina, maka ini bahaya. Kok mending Ustaz? Iya, memang disyariatkan kan. Kemudian ada hadis yang menunjukkan bahwa
tentang tayamum dengan urutan mengusap tangan baru mengusap wajah. Ini dibincangkan hadis ini oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini terbalik karena hampir seluruh para perawi dari sahabat Nabi yang meriwayatkan tayamum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah dulu kemudian kedua telapak tangan. Dikatakan dia adalah hadis yang terbalik dalam periwayatannya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya wudu saat terbaring di ranjang rumah sakit atau dan sulit untuk kamar mandi? Apakah berwudu dengan dibantu anak atau istri dengan kain basah atau bertayamum? Selama sanggup berwudu, wajib berwudu. Baik dibantu anak atau istri. Dan berwudu bukan dengan kain basah, tetapi berwudu dengan air. Ya. Wallahu a'lam. Apabila dalam satu waktu terdapat dua keadaan, mana yang lebih utama dilakukan? Satu, mengunjungi kedua orang tua dengan niat birrul walidain, namun masih ada waktu lain untuk beramal demikian. Dua, menuntut ilmu menghadiri kajian, baik kepada orang yang masih awam maupun sudah biasa ikut kajian. Jawabannya, antara mengunjungi orang tua dengan bakti, dengan menuntut ilmu tidak ada pertentangan. Dia bisa menuntut ilmu, pada saat yang lain dia bisa berbakti atau mengunjungi orang tua. Jadi diatur waktunya, ya, diatur waktunya. Ada kadang waktu yang memang dia bisa hanya menuntut ilmu, maka mengunjungi orang tua pada waktu yang lain. Dan sebaliknya, wallahu a'lam. Apakah tetap boleh seandainya tidak ada air, sedangkan di masjid ada air, tapi dalam keadaan akhir waktu sholat, terutama subuh, untuk tetap mengambil qabliyah subuh fajar? Bagaimana tentang anak muda yang menggunakan APK atau media sosial dengan dakwah? Apakah ada nasihat untuk hal ini? Untuk pertanyaan pertama, yang saya pahami dari pertanyaan adalah bahwa dalam sholat, dalam keadaan akhir waktu sholat, terutama subuh, untuk tetap mengambil qabliyah subuh fajar. Yang saya pahami adalah tidak ada air. Lalu setelah itu dia bertayamum. Lalu dia sholat subuh 2 rakaat, sholat sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian datang air di masjid. Ya. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya tadi sudah kita katakan. Sholat 2 rakaat sebelum subuhnya sah dan tidak perlu diulang. Kemudian setelah itu dia berwudu untuk sholat subuh. Adapun untuk media sosial bagi anak muda, maka saya nasihatkan, jangan buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Termasuk bermedia sosial, jika memang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Hanya seorang scroll saja, tinggalkan. Ada nasihat juga dari teman saya karena Allah, Al-Ustaz Dr. Firanda Al-Jizah hafizahullah. Kajian tematik itu penting karena untuk menggugah agar semangat. Tetapi yang lebih utama kajian yang menghadirkan kerangka ilmu. Kalau bahasa saya, belajar agama dari dasar secara sistematis. Ya. Nah itu tidak bisa atau sedikit faedahnya jika melalui media sosial. Ada, ya ada, tetapi sedikit. Tidak seperti berhadir di sini. Nah itu salah satu mungkin yang bisa seseorang menggunakan media sosial untuknya. Belajar ilmu agama secara mendasar sistematis. Yang menghadirkan ilmu agama yang mumpuni. Bukan hanya sekedar video di Reels 1 menitan, video di short YouTube 1 menitan. Itu hanya motivasi. Hanya motivasi ataupun fatwa-fatwa kecil saja. Wallahu a'lam. Kemudian mohon doa untuk bisa menikah cepat.
Doa untuk menikah itu sebagaimana doanya Nabi Musa ketika beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan. Aku sangat fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan. Surat Al-Qasas ayat 24. Bisa dibaca itu bagi yang belum menikah. Al-Qasas ayat 24. Tapi yang paling utama agar cepat menikah itu niat yang saleh. Salah satu niat yang saleh menikah adalah menjaga kesucian kemaluan dan ingin menjaga pandangan. Nah, itu kesucian niat yang saleh saat ingin menikah. Insya Allah dimudahkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 orang yang Allah berwajib menolong mereka. Salah satunya an-nakih alladhi yuridul 'afaf. Seorang yang menikah yang menginginkan kesucian. Jadi niatnya menjaga kesucian kemaluan, menjaga pandangan, pada saat itu dimudahkan oleh Allah. Kemudian pesan saya, baik bagi laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah, maka jangan terlalu tinggi spesifikasi calon suami, calon istri. Seorang perempuan jangan mencari malaikat karena Anda pun bukan bidadari. Seorang laki-laki jangan mencari bidadari karena Anda pun bukan malaikat. Tetapi dahulukanlah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, yaitu fadhfar bidzatid din taribat yadak. Seorang laki-laki mendahulukan perempuan yang memiliki agama, menjalankan agama, taat beragama. Niscaya engkau akan menjadi beruntung. Seorang perempuan mendahulukan yang baik agama dan akhlaknya, niscaya dia akan mendapatkan suami yang baik. Wallahu a'lam. Karena fisik, kekayaan itu akan habis, akan luntur, ya, kecuali keimanan dan ketakwaan yang selalu dijaga. Apakah alasan sakit harus oleh profesional kesehatan, dokter, atau pendapat pribadi saja? Jawabannya adalah dua-duanya bisa. Yang jelas menambah rasa sakit ataupun membahayakan nyawa. Itu bisa dengannya bertayamum. Apabila kita ingin bertayamum dan berusaha mencari air terlebih dahulu, berapa minimal jarak jauh yang harus kita tempuh untuk mendapatkan air? Maka jawabannya tadi adalah selama dia bisa mencari dan diharapkan dapat, maka dia wajib mencari. Batasannya tidak ada. Bagaimana menyikapi akhwat yang berdakwah di media sosial dan selalu memposting dirinya padahal dirinya bercadar? Saya nasihatkan ini. Untuk perempuan, saya tidak bosan-bosan menasihatkan ini. Untuk perempuan, meskipun bercadar, apalagi tidak bercadar, maka jika ingin berdakwah, cukup dengan suara ataupun cukup dengan tulisan. Itu lebih hikmah, lebih terjaga, lebih tertutup. Perempuan semakin tertutup, semakin terjaga, lebih afdal. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu 'aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Jika keluar, syaitan akan menjadikan orang-orang melihatnya. Istishraf itu meletakkan tangan di dahi. Jadi kapan saja perempuan keluar, siapapun dia, maka laki-laki akan noleh. Mau nolehnya dengan jelas ataupun malu-malu, pasti noleh. Maka hati-hati para ikhwan. Dan kadang syaitan itu sangat licik. Dengan dalih ingin berdakwah,
akhirnya tetap saja terlihat cantik meskipun bercadar, meskipun sedang berdakwah. Nah, Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna. Janganlah kalian tampakkan zinah kalian, wahai para perempuan. Zinah ada dua tafsir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan zinah adalah yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa tidak terlihat, seperti pakaian ini tidak bisa tidak terlihat. Maka jangan menampakkan perhiasan, kecantikan, baik itu wajah, apalagi di make up-i, dipakai perhiasan, ya, yang kecuali yang biasa terlihat, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat jilbabnya ataupun jubahnya. Abdullah bin Abbas mengatakan yang biasa terlihat wajahnya dan kedua telapak tangannya. Berarti Abdullah bin Abbas membolehkan untuk terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi itu pun tidak boleh mutabarrijatin bizina. Tidak boleh menampakkan perhiasannya, keindahannya dan kecantikannya. Misalkan perempuan tidak pakai cadar, tidak boleh dia tidak pakai cadar itu untuk bermake up ataupun memakai perhiasan yang membuat akhirnya dia memperlihatkan kecantikan, keindahan. Begitu juga perempuan yang bercadar, tidak boleh dia memperlihatkan keindahan, kecantikan. Dia pakai cadar, tapi dahinya yang glowing kelihatan. Kemudian alisnya yang dicoret-coret itu terlihat. Itu dahi yang glowing dengan alis meskipun bercadar. Itu bisa melelehkan es keimanan para lelaki. Atau dia memakai cadar yang cuma terlihat matanya. Dahinya dia sudah tutup bagus, melihat matanya. Tetapi matanya pakai celak di bawahnya, kemudian di bulu matanya itu ada kilatan-kilatan apa gitu. Ya. Saya juga nggak paham. Ya, perempuan kok capek banget hidupnya kayaknya harus bulu matanya itu harus kilatan-kilatan. Bahkan kadang-kadang yang di sininya itu harus ada make up tersendiri di higa matanya. Mangalihnya hidup. Itu apabila terlihat laki-laki yang bukan mahram, haram hukumnya. Apalagi wajahnya nampak, senampak-nampaknya satu iPad ini kelihatan, meskipun dia sedang berdakwah. Dan syaitan licik pada ikhwan. Makanya saya katakan lebih afdal dia hanya dengan suara, lebih afdal lagi dengan tulisan. Suara tidak, kalau hanya dengan suara tidak boleh dilemah lembutkan. Fala takhda'na bil qaul. Para perempuan janganlah melemah lembutkan ucapan. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit akan tamak kepada perempuan tersebut. Dan sudah banyak terbukti para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan perhatikan. Sekarang sudah banyak yang bercadar, tetapi bercadar tetap menampilkan perhiasan dan kecantikannya. Sudah mengambil fotonya di close up, kemudian fotonya gaya-gaya apa itu istilahnya? Apa itu? Ya. Ada lagi satu saya diberitahu istri saya. Itu lihat itu, kelakuan perempuan zaman sekarang. Dia dipoto dari atas. Jadi sering beliau itu memberitahu agar saya memberitahu ini salah. Dia diberitahu dari atas, perempuan bercadar lengkap, pakaian hitam, tapi gini. Kemudian dipoto dari atas, kan wajah nggak kelihatan, kemudian tangan nggak kelihatan, tangannya aja yang putih kelihatan. Gasan apa?
Mun sudah hendak kelihatan, sudah jangan sampai ditampakkan. Atau kalau begitu, semakin ditutupi tetapi ditampakkan, itu pikirannya semakin kemana-mana si laki-laki ini. Hati-hati para ikhwan dan akhwat. Nggak usah ditampakkan. Makanya saya sering menyebutkan para wanita salafus saleh dulu hanya 3 kali terlihat nampak di hadapan orang banyak. Yang pertama, saat dia berpindah rumah. Dari rumah orang tuanya, rumah suaminya. Dia keluar rumah saat itu. Yang kedua, saat dia berhaji atau berumrah wajib. Yang ketiga, saat dia jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya untuk disolatkan dan diwafatkan. Dan pemikiran seperti ini yang saya ucapkan sangat tidak disetujui oleh proyek-proyek dakwah pergerakan kaum muslimin yang pergerakan. Mereka demo-demo pakai perempuan-perempuan demo, meskipun jilbab lebar-lebar. Nah, itu yang membedakan dakwah sunnah dengan dakwah pergerakan. Ya. Para ikhwan yang dirahmati, semakin tertutup semakin afdal bagi perempuan. Cukup dengan suara, atau kalau suara masih terasa lembut, cukup dengan tulisan kalau ingin berdakwah. Nah, ini yang bisa disampaikan. Cukup habis. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok malam kita kajian dengan tema seputar hukum zakat. Nah, ini penting. Mungkin akan jadi sesi kajian intensif, ya, agar benar-benar bisa menghadiri kajian intensif zakat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.